dimanapun kalian berada. Selamat datang di rangkaian program Road to IMS Hybrid 2022. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Rangkaian acara Road to IMS Hybrid 2022 menyuguhkan berbagai program melalui tayangan video yang bisa menemani Sobat IMS dimanapun. Mulai dari produk launching sampai review brand dan program. Dan acara ini akan tayang melalui homepage official website kita di www.indonesianmotorshow.com, juga channel YouTube IMS_ID. Untuk dapat menikmati suguhan virtual experience, tayangan ini juga bisa loh disaksikan melalui virtual stage IMS Hybrid 2022. So, stay tune dan pantengin terus Instagram IMS yaitu @IMS_ID. Jangan sampai ketinggalan ya, karena kita akan bagi-bagi free tiket IMS Hybrid 2022 buat kamu yang beruntung. Dan jangan khawatir karena acara Road to IMS Hybrid 2022 dilakukan tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi aman untuk kita semua. Nah, buat kalian yang di rumah yang bingung mau ngapain, yuk ikutin keseruan rangkaian program Road to IMS Hybrid 2022. Sobat IMS, perkenalkan nama gue Dela dan hari ini gue lagi ada di salah satu tempat modifikasi di daerah Jakarta Utara, yaitu di Kelapa Gading. Dan acara gue hari ini gue bakalan nge-review mobil-mobil yang ada di sini nanti. Dan juga gue bakalan ngobrol-ngobrol kayak ala-ala talk show gitu kali ya, sama teman-teman dari IM dan juga perwakilan dari modifikator. Kalau kalian mau lihat keseruan gue ngapain aja hari ini, langsung aja ikutin gue. Seperti yang tadi udah gue bilang, kalau hari ini gue bakalan review mobil dan juga bakalan talk show. Di sebelah gue sudah ada seorang modifikator, boleh perkenalkan diri Mas? Nama saya Yuda. Ya. Saya yang punya F30 White Body Carbon. Oke, jadi ini namanya BMW F30. Ya. Langsung review aja kali ya. Oke, aku mau lihat dari sebelah sini dulu. Ini dari eksterior dulu ya. Aku mau dijelasin dong Mas, ini tuh yang dimodif tuh apa aja? Kalau eksteriornya ini body kitnya white body ini, tapi depannya ini pakai bodinya F80 M3. M3 F80 semuanya depan, samping, belakang ini F80. Tapi saya ganti karbon semua, splitternya segala macam. Oke, sambil muter aja kali kita ya buat ngelihat keseluruhannya nih. Dari bodi depan, bodi samping. Gue mau melihat velgnya karena dari tadi yang meng-attract mata gue ini adalah velgnya. Oke, velgnya ini BBS ya? BBS atau BSS? BBS. Oke. Boleh reviewin velgnya? Ini BBS LM. Oke. Saya custom made langsung dari sana. Dipesenin sama Kak Mamat, Riverside Wheels. Oke, shout out Kak Mamat. Iya, Kak Mamat Riverside Wheels. Ya. Jadi ini lebarnya 11, belakangnya 12,5. Oke. Jadi masih ini ring 19 pakai Neova. Advan Neova. Oke. Nah itu pakai disc brake-nya pakai Alcon. Jarang kan lihat Alcon? Iya jarang. Paling yang biasanya pakai yang Brembo ya. Oke. Alcon yang merek jelek, merek murah. Emang iya? Iya. Kenapa gitu? Karena yang mahal-mahal tuh Brembo, AP Racing kan. Oh iya, oke. Ini yang murah-murah aja jadinya gitu. Oke, jadi guys ini velgnya. Ini cakep banget sih, jujur. Bagus banget velgnya. Gagah gitu ya? Aduh bisa aja Mbak. Velgnya Mas? Oh iya, saya kira saya. Velgnya yang gagah. Nomor sepatu berapa Mbak itu? 41. Oh, ini kap mesinnya pakai yang ini M3 yang GTS. Oke. Nah ini tuh semua barang-barang modifannya ini lokal atau memang impor dari luar? Nah, kalau ini dasarnya ini PSM Dynamics. Oke. Dari luar, dari Australia so. Oke. PSM Dynamics. Tapi di rebuild lagi pakai karbon. Jadi ya dibuat di sini berarti ya kasarnya. Oh, iya, dibuat di sini ya. Oke, ini keren banget nih.
Tapi kalau BMW F30 biasa dia tuh nggak ada yang muncul begini ya. Jadi ini full modifan ya full semuanya modifan. ya. Oke. Nah ini di belakang, di bagian belakang ini apa wing ya nyebutnya ya? Ini ducktail namanya. Ducktail. Ducktail. Oke, kenapa disebut ducktail? Ducktail mirip pantat bebek kali. Oke. Nah, di sini, tapi apakah F30 itu emang knalpotnya 4? Apa ini dimodif? Enggak, F30 knalpotnya 1 ya? Satu iya. Satu. Berarti ini dimodif ya? Yang 4. Semua Biar banyak ikut modif. rezekinya gue kasih 4 ya kan? Oh, oke. Oke, bagus konsepnya ya? Iya, konsepnya bagus. Oke. Boleh ke sebelah sini kali ya, Mas ya? Tapi masuk boleh kan? Masuk boleh. Boleh. Dikunci nggak? Kagak, buka. Oh, nggak dikunci. Oke. Dijalain boleh nggak? Boleh. Oke, tapi Mas yang nyalain ya? Iya. Oke, aku buka ya. Iya. Nah, ini kita lanjut ke interior dalam ya, guys. Kita lanjut ke interior dalam. Aku sambil duduk ya. Kok jadi aku yang nervous nih mau duduk? Oke. Wow. Jadi di sini ini dalam modif juga. Dalam modifnya kecil-kecil aja sih. Oke, jadi memang mostly modif yang besar itu modif di luarnya Di luar. ya. Oke. Yang di dalam mah yang biasa-biasa aja, mungkin ini instrumennya karbon. Oke. Terus ini namanya Auron. Apa tuh Auron? Auron tuh kalau di mobil-mobil tuh yang bulat-bulat kayak gouge gitu, tapi gue yang digital. Oke. Jadi ini ada torsi, kita lihat lap berapa putaran, berapa lap. Oke. Terus banyak ini AFR-nya. Oke. Ada exhaust temperatur. Ini berarti bisa dibawa racing ya? Bisa, ini gue bawa balap. Oh iya. Iya. Wow, balap di mana, Mas? Sentul. Oh, Masa oke. di kasur? Takut banget loh kalau balap di kasur loh. Bahaya loh. Waduh, Mas tadi kan pas Mas nyampe di sini aku sempat lihat itu ada yang turun naik Oh, gitu ya. air suspensi. Air suspension namanya Air suspensi, gue bahasa Indonesia ya. Yes, air Salah. suspension Iya, berarti ya. Air suspension. Air suspension. Oke. Mungkin sobat-sobat IMS mau lihat air suspensionnya kayak gimana, boleh ditunjukin Nah, nggak? ini. Oke. Ini merek Airlux, jadi ya cuma segini aja ini ya. Oke. Jadi kalau mau naik tinggal dipencet. Oke. Oh, ada rasanya ya naiknya. Ada. Jadi ya mobil ceper, kalau mau ceper tapi lo mau aman ya pakai air sus. Tapi kalau misalnya mobil mau ceper tapi nggak pakai air suspension, Ada rusak juga. mobilnya? Enggak, ya tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya. Itu ada ya? juga namanya static tuh. Oh, Tapi bagus-bagus oke. memang. Coba Mas kalau diturunin. Kalau turunin tinggal pencet. Tapi apakah kalau misalnya selagi jalan itu harus dinaikin terus gitu atau gimana? Kembali ke orang sih. Karena ini bisa di setel nih, misalnya kita mau jalan, kalau misalnya lagi rolling shot nih misalnya, itu ada settingannya, jadi bannya tuh pas dengan fender. Oke. Jadi misalnya kita mau ke jalan keluar kota, kita mau nyaman, kita tinggiin lagi bisa. Oke, jadi ya fleksibel Iya, aja ya. fleksibel, jadi ada berapa opsi. Oke. Oke, kayaknya interior dalam udah kali ya Mas, karena nggak terlalu banyak juga ya interior dalam. Paling setir. Setir. Tapi ini semua setir. impor juga ya? Impor, ini setir yang ada rest display-nya di sini. Oke. Ini ada monitor. Nah, ini menunjukkan misalnya lap-nya berapa. Oke. Nah, yang Mbak dudukin tuh Recaro Sportster. Oke. Apa? Yang bikin beda tuh apa ini? Harganya aja. Oh, harganya aja ya. Oke. Kisaran berapa sih Mas kalau aku boleh tanya ya? Tapi kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa, cuman Enggak murah kisaran, sih. waduh kan nggak murah tuh relatif ya. Sekitar 75 lah. 75 apa? 75 juta. Masa? Iya. Ini doang? Iya. Oh, enggak, maksud aku kayak kisaran seluruh untuk kira-kira aja kali ya. Oh, body-bodinya. Semuanya, se-BMW-nya. Mendingan kita ngomong aja. Harga mobilnya nih. Harga mobilnya paling 500 ya. Iya. Body kitnya gue sekitar kelar habis 70 lah ya. Oke. Peleknya 100. Ini BBS nih. Iya. BBS LM. Kita 100 karena gue mesen langsung dari BBS. BBS tuh apa? BBS nama pelek, Mbak. Oh, nama. Oke. Terus? Gue pakai Alcon yang disc brake-nya. Oke. Rem gue pakai Alcon 145 harga. Oke. Jadi Jarang kira-kira yang pakai berapa Alcon. tuh? Jarang ya? Jarang. Bisa dihitung jari kalau di Indonesia? Oke. Kayaknya nggak begitu banyak dan nggak ada lebih 10 lah. Oke. Kira-kira nih Sekitar totalnya berapa? 800-an. 800. Tadi gue expect-nya bisa lebih bisa MM. Lebih sih. 800 tuh maksudnya modifikasi doang, belum sama mobilnya. Iya, kalau sama mobilnya M ya, 1 M 1 lebih M ya. lah. Oke, tapi ya worth it lah ya semuanya Worth it, ya. Alhamdulillah.
Ini bisa direview sekalian nggak mesinnya? Boleh dibuka, silakan. Boleh, ayo kita turun. Ini bisa berubah juga suara. Oh iya. Ya, coba. Ya kan? Wow, ini Jadi begini aja. Begitu aja. Jadi, tapi ini juga tetap dimodif ya yang bunyi yang sekarang ini ya? kalau malam beda tuh suaranya. Kenapa? Gitu jadi. Takut banget loh. Ya udah. Nah, kita lihat-lihat mesinnya kali ya. Guys, tadi gue udah lihat interior dalam, udah lihat eksteriornya juga, gue amazed karena ini keren banget sih. Dibuka aja cupnya. Wow, Cupnya dibuka aja. mahal soalnya, mahal banget. Langsung kita buka cup mesinnya. Kita geledah nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Nggak geledah juga sih, nggak geratak gitu tangannya. Kalau gue sendiri kan gue belum paham permesinan, mungkin dari Mas Yuda yang boleh jelasin nih. Ini ini kalau anak-anak BMW namanya remap. Oke. Remap udah stage 3. Gue pakein blow off, ini charge pipe, boost pipe, air filter, udah pakai strut bar, udah gue ganti semua. Terus coil dalam, coil racing udah gue ganti. Terus remap gearboxnya udah yang stage 3, pokoknya udah enak lah. Oke. Tapi ini semua juga impor mesin segala macam ya? Kalau mesinnya dari sononya. Iya, maksudnya ada yang dimodif-modif juga? Iya. Oke. Ada blow off-nya. Oke. Oke. Siap. Sudah? Udah? Oke. Mas Yuda, terima kasih banyak udah diajak menggeledah mobilnya. Ini bakal dibawa ke IMS nanti? Iya, ke IMS. Bakal dibawa ke IMS. Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau lihat atau mengkepokan atau nanti teman-teman IMS boleh naik tapi? Boleh. Boleh Iya. bawa pulang tapi? Boleh. Boleh. Tapi yang cantik. Oh, maunya yang cantik. Dan yang ganteng nggak apa-apa. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mas Yuda udah membolehkan aku mereview mobilnya dan ngeliat-ngeliat interior, eksterior sampai ke dalam mesin. Dan abis ini aku bakalan review mobil yang kedua. Lanjut. Sobat TMS, sebelum gue mulai review mobil pada hari ini, ada baiknya kita kenalan dulu kali ya sama salah satu modifikator yang ada di sebelah gue. Boleh Halo, kenalkan Mas? saya James dari RJ Project. Saya salah satu untuk modifikasi untuk mobil yang ada di sini. Oke, ini kita langsung aja review kali ya Mas. Baik. Yang sebelah sini dulu apa sebelah sini dulu yang mau direview? Boleh, mana aja. Ini aja dulu kali ya, karena warna biru, aku suka warna biru sebetulnya. Oke. Oke, mungkin dari eksteriornya dulu kali ya Mas ya? Iya, Oke. kita semuanya ini pakai partsnya OEM. Jadi memang benar-benar dari originalnya, lalu kita upgrade lagi untuk memang kebetulan konsep mobil ini adalah JDM dan street racingnya. Seperti itu. Jadi beberapa panel, ada yang kita karbon dari parts OEM-nya. Jadi semua parts yang ada di Jepang yang seperti mobil Honda Freed ini semua kita coba aplikasikan untuk di Indonesia. Oke. Begitu. Jadi ibaratnya barang-barangnya impor semua dari Jepang ya? Mostly ya. Mostly dari Iya, Jepang dari semua. Jepang, Oke. seperti itu. Dari interior dalam, terus eksteriornya, kaki-kaki, kita semuanya ikut konsep ke Japan domestic market. Nah, kalau ini juga termasuk dari modifikasi berarti ya Mas ya? Betul, aslinya Oke. soalnya itu hanya pasti senada, Mhm. terus tapi kita ganti dengan karbon, Kevlar, Ya. supaya lebih ganteng lah kalau kita Lebih bilangnya. ganteng ya. Lebih galak mobilnya. Oke. Seperti itu. Oke Mas, aku mau lihat ke sebelah sini kali ya. Berarti Iya. ini dari semuanya nih jadi benar-benar dimodif semua ya Mas Iya, ya? betul. Contoh dari kaki-kaki, saya rubah dari baut 4, saya rubah ke baut 5. Terus velgnya dengan bannya,
serta sistem pengeremannya. Juga suspensinya. Seperti itu. Aku baru tahu nih Mas, ini Honda Freed kan ya? Betul. Aku baru tahu banget kalau Honda Freed itu ada hybrid ternyata. Betul. Kalau di Jepang itu ada hybridnya. Berarti di Indonesia belum ada ya hybridnya? Tidak ada, belum ada hybrid. Seperti kita itu. langsung lihat eksterior belakangnya kali ya. Kita ajak Boleh. teman sobat-sobat IMS buat liatin eksterior belakang dari Honda Freed yang udah dimodif ini ya Mas ya. Betul. Ini semua dari lampu-lampu, dari spoiler, dan beberapa semua partsnya ini yang memang kita bisa karbon, kita karbon. Seperti itu. Tapi tetap basicnya adalah dari parts OEM. Begitu. Kurang lebih yang sebelah kanan sama juga lah ya. Sama yang sebelah kirinya. gitu. Kalau untuk kaki-kaki kebetulan saya depan dan belakang sudah kita rubah jadi pakai disc brake semuanya ininya. Ini boleh lihat isi dalamnya Mas? Boleh, sangat boleh. Gitu. Ini kebetulan untuk dalamnya kita sudah pakai jok racing dan memang dengan full. Jadi ini bisa dibawa racing ya Mas ya? Iya, ini memang sistemnya memang konsep street racingnya. Kalau Honda Freed ya seperti ini hasil ciptaannya. Passionnya gayanya seperti ini kita buat. Biar ala Fast Furious gitu ya Mas? Ya. Oke, berarti ini tuh juga ini bawaan atau memang dimodif dari Dimodif Mas James? jadi memang dari kita pasang seat beltnya 4 titik, joknya, rekarunya sudah depan belakang. Dan mobil ini konsepnya adalah semua rata-rata saya bisa buat daily use. Jadi memang dipakai kemana-mana juga oke. Oke. Apakah ini, berarti ini udah nggak 7 seat lagi ya? Sudah enggak, cuma Udah 4 seat boleh bilang. Karena belakangnya sudah dengan audio juga. Oke, mungkin sobat-sobat IMS boleh nih lihat di dalam sini. Ini tuh udah dimodif semua ya Mas James ya? Betul, sudah di mobil modif. Jadi dari eksterior, interior semua full modif ya? Iya. Oke. Terakhir nanti kita kalau memang ada kesempatan kita mau lari ke mesin. Jadi kaki-kaki, interior, eksterior, audio sudah selesai sih kira-kira. Oke. Lanjut kali ya Mas, kita review yang ini apa Mas? Kalau ini Jimny Sierra. Jimny Sierra. Jimny Sierra ini juga konsepnya sama dengan arah gayanya JDM. Mostly part-partnya juga original dan inilah salah satu buktinya kalau IMS berhasil karena kita ngelihat sebelah waktu tahun lalu saya ada masuk melihat sebelah nyebutnya IAM itu ada Indonesia Offroad. Oke. Inspirasi saya adalah salah satu dari situ. Wow, keren banget. Berarti mobil ini jadi karena IMS juga ya? Salah satunya itu. Salah satunya karena Jadi, IMS. Customer saya datang, kenalan, saya ngeliat-liat apa sih gaya-gayanya, ya itulah. Karena kebetulan waktu itu boot antara IAM sama Indonesia Offroad itu sebelahan. Sebelahan ya? Begitu. Oke. Kita kasih lihat teman-teman IMS dulu untuk eksteriornya ya Mas ya? Iya, ini eksteriornya. Ada yang membedakan nggak sih Mas dengan Jimny biasa? Pastinya dari fendernya, kaki-kakinya, velgnya, ini juga masih ongoing. Cuman memang kita lebih arahnya semuanya ke natural, jadi simple ya, nggak banyak ininya. Nggak Warnanya banyak, juga masih iya, warna-warna masuk earth tone ya ibaratnya, Iya. masih simple banget abu-abu. simple. Oke. Masih nanti juga kalau di IMS hadir juga pasti nanti ada perubahan karena Ini pasti bakal dibawa nih Mas ke IMS iya, nanti? 2 unit ini adalah persiapan kita buat di IMS. Oke, wow. Jadi buat teman-teman nih yang nanti mau datang ke IMS Hybrid 2022 harus banget datangin mobilnya Om James ya. Terima kasih. Oke, langsung aja kita ke sebelah sini. Kita lihat interiornya mungkin ya Mas ya? Boleh interiornya. Wow, mewah banget. Jadi interior ini sambil menunggu parts ada beberapa parts yang kita coba aplikasikan. Ya. Contohnya kayak joknya ini sebenarnya lagi menunggu yang Recaro yang baru, tapi mudah-mudahan di IMS sudah bisa hadir. Selama ini kita masih pakai joknya masih pakai Nissan punya gitu. Jadi yang semua partsnya diutamakan dari Jepang. Oke, jadi Begitu. semuanya nggak ada yang dari luar negeri lain selain Jepang ya? Iya, karena konsepnya adalah mobilnya ini dari asal dari Jepang. Kita Oke. bikin seperti itu. Sip. Berarti ini semua udah modif ya? Kaki-kakinya, Masih bisa 5 seat ya? iya ini masih standar seperti itu. standar. Jadinya. Memang konsepnya pokoknya daily use sebisanya gitu. Kalau memang bisa dimaksimalkan kita maksimalkan. Oke.
Oke, thank you so much Mas Ya. James udah diajak ngeliat-liatin mobilnya nih. Mungkin nanti ada kesempatan bisa naikin mobilnya kali ya. Pasti, boleh dicobain. Boleh dicobain ya. Iya. Oke. Anyways, terima kasih Mas James. Aku udah diajak nge-review mobilnya yang dari mulai mobil Freight sampai mobil Jimny. Aku ngeliatnya nih keren banget sih mobilnya. Terima kasih. Karena berasa Fast Furious di Jakarta ya, Jepangan gitu ya. Iya, betul. Kita coba seperti itu. Oke, anyways, terima kasih Mas James. Jangan kemana-mana Sobat IMS karena setelah ini aku bakalan ngobrol sama Mas James juga dan teman-teman dari IM Indonesia Automodified. So, see you guys on the talk show. Halo Sobat IMS, kalau tadi kita udah nge-review mobil, sekarang kita langsung lanjut talk show kali ya. Nah, di sini gue bakalan talk show sama narasumber dari Indonesia Automodified atau yang kerap disebut IM, dan gue juga bakalan talk show barengan sama modifikator. Oke, langsung aja kali ya, kita perkenalan dulu. Yang dari sebelah aku ada Mas siapa? Saya Aditya Pradana, Project Director dari Indonesia Automodified. Oke, sebelahnya Mas Adit. Saya James dari RJ Project. Saya Yuda dari Motor Show Racing Team. Oke, langsung ya kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama aku mau kasih buat Mas Adit dulu ya dari Indonesia Automodified. Oke, boleh kasih tahu atau ceritain sedikit deh Mas, Indonesia Automodified itu apa sih? Ya, jadi kita prinsipnya adalah pameran dan kompetisi Oke. mobil modifikasi. Oke. Kita pertama kali tahun 2001, habis itu pakai nama Automodified pada Oke. waktu itu. Terus waktu itu kita sempat beberapa yang lain, terus pada 2017 kita kembali lagi nama Indonesia Automodified. Dan sejak saat itu kita jadi internasional Automodified untuk menyelenggarakan event juga selain di Indonesia juga di negara lain, ada di Malaysia, Thailand, Singapura juga. Nah, kalau tahun 2022 ini kita kembali diajak kolaborasi sama IMS untuk menjadi Infinite Program ya di IMS Update 2022 gitu. Oke. Nah, kalau Indonesia Automodified ini fokusnya tuh fokus di modif mobil atau modif motor sebenarnya juga bisa? Betul, kita kalau dari IM sendiri fokusnya di mobil modifikasi. Oke. Tapi di beberapa acara kita juga ya sama mungkin mirip seperti IMS, kita berkolaborasi dengan pihak lain, jadi sebenarnya ada untuk roda 2 juga. Oke. Nah, kalau dari Indonesia Automodified sendiri nih Mas Adit, udah berapa lama sih partneran sama IMS? Wah, sebenarnya kalau kita partneran sama IMS lebih spesifik lagi di Andra, kita sebenarnya udah dari 2001 itu. 2001 ya? Sebenarnya sejarah itu panjang, jadi udah dari waktu itu kita bareng di Andra, waktu itu di Senayan, terus lama, terus ya thanks to tim di Andra semua gitu tahun 2017 itu kita mulai rutin berkolaborasi setiap tahun. Oke, jadi memang dari 2019 rutin ya? Iya, jadi 2017, 18, 19, 21 dan ini jadi tahun kelima. Tahun kelima? Iya. Oke, ada nggak sih Mas pengalaman terseru selama menjadi partner program dari IMS itu sendiri? Sebetulnya lebih ke arah karena IMS ini kan merupakan suatu acara besar ya, event Iya. besar yang melibatkan banyak pihak dan dengan skala yang internasional pula. Oke. Jadi kita juga merasa terpacu untuk menghadirkan mobil-mobil yang terbaik. Ya, contohnya yang kita bisa lihat dari mobil Om James dan Om Yuda gitu. Jadi kita berikan yang terbaik untuk hadir di IMS dari 2017 sampai tahun 2022 ini. Oke, jadi baratnya emang udah klop banget ya Iya. IM ini dengan IMS ya. Iya. Oke, kalau tadi aku udah ngasih pertanyaan buat narasumber dari IM Indonesia Automodified, kali ini aku bakalan ngasih pertanyaan ke beberapa nih, karena ada 2 orang ya, ke 2 modifikator nih, Mas James dan Mas Yuda. Mungkin aku nanya Mas James dulu kali ya. Nah, Mas James ini udah berapa lama sih main modifikasi mobil? Mungkin awalnya dari SMP ya, mungkin dari SMP? udah Udah lama ikut-ikutan. banget dong ya? Dari ikut-ikutan dari SMP, ikut kakak ngeliat, tapi on off ya kita, on off. Terus begitu juga pas kerja ya kita lagi
lihat juga sih moodnya dan mobilnya seru nggak sih gitu loh. Dan baru kemarin konsen di 2018 dibilang konsen nggak, tapi ada bahan yang mungkin kayak seru nih gitu loh, kita mulai. Dari situ saya mulai sampai di 2019 akhir ya, itu baru mulai memberanikan diri. Teman-teman kok banyak yang tolong dong titip dong mobil gua dong diginiin gini. Kita coba dan memang banyak mobil Frit yang saya bangun, entah itu buat daily ataupun buat kontes. Terus 2021 ya sekitar akhir tahun itu mulai main ke mobil-mobil yang lain. Mercy, BMW, Race, seperti kayak begitu. Oke, kalau dari SMP ini berarti Mas James sendiri udah sering modif mobil dari SMP ya? Ikut-ikutan lah. Ikut-ikutan, tapi memang pada saat SMP itu udah paham gitu tentang permobil-mobilan, komponen-komponen mobil gitu? Iya, ya ikut kakak mulai seperti itu. Apa sih, ikut balapan liar dulu kayak gitu ya. Layaknya bandelnya cowok lah. Bandel cowok ya, bandel-bandel anak zaman SMP ya. Tapi itu. bandelnya keren loh guys, bandelnya ini mainnya ke mobil ya. Ya. Oke, nah dari karena udah modif mobil dari SMP ya. Modif mobil ini tuh merupakan hobi atau kerjaan sih bagi Mas James? Hobi sih, lebih ke hobi. Hobi ya. Seperti itu. Tapi Mas James juga mengerjakan modif mobil orang lain juga? Iya, akhirnya saya coba memberanikan diri sedikit demi sedikit. Ya kita coba beralih, nggak di Frit terus. Oke, jadi berarti hobi yang beralih menjadi pekerjaan juga bisa ya Mas ya? Sampingan lah masih ya. Sampingan ya, oke. Betul. Oke, buat Mas Yuda, pertanyaan yang sama sepertinya sama Mas James nih. Udah berapa lama main modif mobil? Sebenarnya sama sih. Sama. Dari SMP juga, tapi startnya beda nih. Kalau saya dari balap pertamanya. Oh, startnya memang dari Saya balap dari ya? balap dulu, masih zaman-zaman di Sentul Drag Race, itu saya udah main, tapi belum modif. Oke. Saya itu modif habis tahun 2018. Saya balik dari luar negeri, ketemulah Amandio nih. Amandio nih yang ngasih tahu, oh ini bagus nih, ini bagus gini, akhirnya saya ke drift. Oke, berarti dari awalnya drag race dulu, Drag race, habis itu saya ngedrift, baru ngedrift. baru ngedrift. Tapi memang dari SMP itu sama keluarga emang udah dimasukin untuk jadi pembalap atau gimana? Apa Enggak emang sih, keinginan enggak. sendiri? Hobi aja, hobi. Hobi aja ya? Kalau nggak tahu kayaknya. Kalau Nggak gue tahu. nggak tahu loh untuk itu. Oh jadi Mencari jati konsepnya diri ya? konsepnya main belakang ya, main belakang dari keluarga ya. Konsepnya abu-abu sih sebenarnya kan. Keluarnya malam-malam. Keluarnya kayak malam gitu-gitu. ya kan. Cabut Tiba-tiba kencing malam-malam mobil, gitu cabut, ya. kan. Iya benar juga sih. Gitu. Oke. Berarti sama ya seperti Mas James, Mas Yuda ini juga modif mobil itu dari startnya dari SMP, SMP. tapi jadi hobi bukan jadi pekerjaan juga. Iya, sampai saat ini kita ngelihat seperti itu. Hobi yang terarah lah lebih ibaratnya. Hobi yang terarah ya. Tapi laki mau bagus main mobil loh. Iya, betul. Daripada main cewek. Ah, Iya, betul. gitu, Setuju main-main. banget Karena kalau itu. laki-laki tuh mainnya kan mobil bukan perempuan. Nggak ada istilahnya ya. ibaratnya. Tapi oke nih, kalau dari Mas James sama Mas Yuda, ada niatan nggak sih untuk menjadikan ini suatu pekerjaan entah dalam waktu dekat atau waktu yang lama gitu? Siapa dulu? Kalau aku sih kayaknya nggak ada, hobi aja kayaknya. Cukup jadi hobi aja ya? Hobi aja. Tapi kalau misalnya temen ada yang minta, tolong dong modifin mobil gue gitu, Oh, kira-kira pasti. masih mau nggak? Pasti, karena itu suatu kepuasan juga buat kita. Kepuasan. Jadi Gitu. ibaratnya punya signature dari modifan mobil Iya, itu sendiri ya? betul. Itu yang kepuasannya itu dari kita. Oke. Kalau aku sekarang mau kasih pertanyaan buat Mas Adit. Nah, Mas Adit sendiri kan dari IAM, bacanya IAM atau AYAM sih Mas? Ayam. AYAM, iya oke. Indonesia Automodified. Mas Adit sendiri seneng nggak sih modifin mobil gitu? Sama sih, saya juga. Sama. Ya, sebagian besar dari kita di tim AM sendiri memang dulu berangkatnya memang dari senang mobil Modif, juga, dan iya. dari komunitas juga beberapa gitu. Nah, kalau dari Mas Adit sendiri nih, apa sih menurut Mas Adit tuh modif yang paling keren tuh spesifikasinya seperti apa? Sebetulnya kalau itu saya jadi masuk ke ranah pribadi sebetulnya. Cuma, Oke. jadi kalau di AM sendiri itu kita total ada 150 lebih kategorinya. Oke. Nah, di kategori itu kita mengakomodasi berbagai macam aliran dan genre ya, genre modifikasi gitu. Jadi kalau ada yang terbagi misalnya dari segi engine, ada yang terbagi dari segi velg, ada yang terbagi dari segi interior dan lain-lain, itu ada yang spesifik. Terus ada juga yang overall, jadi
memang mobil yang dimodifikasi di kalau kita sebut tuh ke 8 sektor. Jadi sektor-sektornya itu yang pertama ada overall build untuk keseluruhannya, terus ada eksterior, terus ada paint atau wrap atau stiker ya sekarang, terus ada engine, terus ada interior, ada undercarriage untuk kaki-kaki, terus ada audio juga. Dan kalau di kita karena kita nggak cuma kompetisi modifikasi tapi juga show gitu ya, ada juga sektor yang ke-8 yaitu display. Jadi kita ingin peserta itu dapat menjelaskan modifikasinya dengan sebaik mungkin dan menampilkan mobilnya dengan juga sebaik mungkin. Oke, paham. Oke, lanjut ke pertanyaan tentang Indonesia Automodified yang berkaitan dengan IMS ya, Mas. Nah, program apa sih yang disiapkan oleh IM untuk IMS Hybrid 2022 ini? Nah, seperti saya sebut tadi, tahun 2022 ini kita full competition lagi yang tadi saya sebut 150 lebih kategori, karena tahun lalu dengan keterbatasan ada pandemi dan lain-lain memang diselenggarakannya lebih terbatas. Nah, tahun ini kita benar-benar balik lagi full competition dengan 150 lebih kategori itu, dengan jumlah peserta yang juga jauh lebih banyak daripada tahun lalu. Terus tahun ini kita juga kembali ada fotografi competition yang melibatkan Hindco Friends sebagai brand ambassador kita. Jadi dengan mobil-mobil seperti pilihan ya, mobil-mobil seperti mobil yang dibawa nanti oleh Om James dan Om juga gitu, kita harapannya pasti akan bisa menampilkan modifikasi yang terbaik lah yang kita bisa bawa ke IMS Hybrid 2022. Oke. Nah, ada nggak sih yang membedakan dari kolaborasi partner IMS dengan IM ini dari tahun-tahun sebelumnya? Apa sih yang membedakan di tahun 2022? Sebenarnya dari segi kategori yang tadi saya sebut, itu kita terus berevolusi, bertambah dari tahun ke tahun sesuai dengan juga tren kan. Jadi kita kan, karena pada dasarnya kita ini sebagai wadah ya dari komunitas dan dari para modifikator. Jadi trennya seperti apa itu yang kita terus ikuti dan berkembang gitu. Nah, khusus untuk IMS sendiri itu kita selalu adakan IMS IMS ini sebagai super special series kita sebutnya. Jadi kalau di kita itu ada sistem kompetisi yang seperti mengumpulkan poin. Jadi karena kita sistemnya kan seri, jadi dari seri ke seri itu ada poinnya. Nah, di IMS ini kita double poinnya gitu. Jadi para peserta dan nanti yang para pemenang mengikuti IMS Hybrid 2022 ini akan mendapatkan poin yang double. Kayak kita sebut IMS ini sebagai super special series. Oke, wow, keren banget ya ternyata kolaborasi partner program antara IMS dengan IM ini ya. Keren banget ya, Mas. Oke, lanjut lagi nih, pertanyaan ke modifikator. Oke, selain mobil yang keren nih dan siap, apalagi yang disiapkan oleh modifikator menjelang IMS Hybrid 2022 ini? Mulai dari Mas James, boleh? Kalau saya mental. Mental, apa nih? Mental apa nih harus dipersiapkan nih, Mas? Ya mental untuk pastinya mental itu ya keberanian kita, karena di situ cukup ya kita sendiri mental dalam arti sudah terpilih, berarti kita juga harus membawakan suatu mobil yang kita sajikan juga cukup bagus. Karena mungkin saya kebetulan kedua kalinya ya, waktu 2021 saya ikut, 2022 saya tertantang yaitu dia untuk menghadirkan sesuatu yang baru lagi. Jadi berbeda dengan 2021. Makanya mobilnya pun yang kita display lebih beragam dengan konsep-konsep yang berbeda-beda seperti itu. Oke, kalau dari Mas James intinya adalah mental yang harus dipersiapkan ya. Oke, lanjut ke Mas Yuda. Kalau Mas Yuda selain mental apa nih? Jangan sama ya Mas, jangan mental juga ya. Waktu sama uang kalau saya. Waktu sama uang. Waktu dan uang ya. Kenapa waktu dan uang? Waktu itu, kalau waktu kita kan pada kegiatan. Betul. Gitu. Kedua uang. Nah, takutnya ngeliat di sana tuh, wah itu dia. Sebenarnya dua-duanya begini Om, waktu dan uang begini ya. Apa jangan-jangan nyiapin uang karena emang mau beli mobil baru lagi di sana? Itu, karena biasanya penyajiannya di IMS tuh banyak yang menarik. Iya makanya. Iya, jadi harus beli mobil juga di sana ya? Iya, kita lihat tergantung makanya nih, mentalnya juga nih. Oke. Dan jangan lupa juga durasinya itu loh, karena kita AM kalau seri yang biasa itu cuma 2 hari. Cuma 2 hari. Nah, ini
11 hari ya 11 kita. hari. Peserta ini harus meluangkan mobilnya untuk dipamerkan selama 11 hari 11 hari. khusus untuk IMS. Gitu. Oke. Nah, tapi ini mobilnya yang akan dipamerkan nanti mobil daily atau gimana? Iya, kalau dari saya daily. Saya daily. Terus Kayak- gimana dong nanti mobilisasinya tuh? Ya itu dia mentalnya juga berarti kan. Mental, uang, Oke. dan Waktu. uang. Iya, Waktu. Ada mobil lain Jadi- juga pasti. Oh, pasti ada Gitu. mobil lain dong. Ini kan Ya, mainan aja. Oh, ini dia. mainan. Oke. Seru banget talk show kita hari ini. Sepertinya karena pertanyaannya sudah selesai semua, aku tanyain, aku udah puas juga dapat jawaban dari Mas Adit, Mas James, dan Mas Yuda. Mungkin ada nih sosial media yang mau dipromosin buat teman-teman yang akan nonton nantinya. Kalau mungkin Dari IM dulu. Kalau dari AM kita Instagram, YouTube, dan Twitter HIN Official, HIN Oke. Official. Oke. Kalau dari Mas James? kalau Instagram saya di JamesWK1579 itu dulu ya mungkin yang sudah banyak terisi. Oke, Mas Yuda? Kalau saya gak aneh nih, sorry Om. Saya tuh Fox, FOXX3SS. Pokoknya yang lihat Fox isinya aja gitu. BMW Isinya warna BMW hitam semua. Iya, isinya seperti Isinya mobil. warna hitam semua itu punya gua. Oh iya, berarti ini nggak mau promosiin Instagram masing-masing nih? Udah itu dia. Instagram gua. Oh, itu Instagram masing-masing? Oh, Nanti kirain- habis itu lanjutin di DM kirain biasanya. kan biasa tuh kalau modifikator punya mobil akun mobilnya sendiri Oh iya. yang ada nama mobilnya, tapi ini ada nama mobilnya sendiri. Ada ini Foxes. Gitu. Oh, gemes banget. Kalau Mas James namanya apa? bagus banget. Ada sih, kita lagi bangun namanya RJ Project seperti Oke. itu .id. Cuman ya masih belum lah, masih baru mulai di 2022 ini. Yang lebih banyak adalah saya punya di JamesWK 1579. Oke. Anyways, terima kasih banyak Mas Adit, Mas James, dan Mas Yuda udah meluangkan waktunya untuk ngegeledah permobilannya nih dan juga ngajakin ngobrol bareng seperti ini. Semoga kita ada kesempatan ketemu di IMS Hybrid 2022 nanti ya. Nanti jangan lupa sapa-sapa ya Mas kalau ketemu. Pasti. Pasti ya. Oke, anyways terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa datang ke IMS Hybrid 2022 dan jangan lupa protokol kesehatan ya semuanya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan minimal vaksin dosisnya 2 kali. Jangan lupa follow Instagram IMS @IMS_ID. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe YouTube channel IMS, IMS_ID. Oke, so see you guys at IMS Hybrid 2022. Bye-bye!